Hello, good morning, class 8. How are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. So, today bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran kita PKN dan judul kita hari ini adalah Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, jadi persiapkan diri kalian dan dengarkan dengan baik-baik penjelasan dari Miss Riris. Oke, yang pertama kita mau mempelajari itu adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, pertama kita pelajari adalah konstitusi. Miss, apa sih itu konstitusi? Konstitusi merupakan suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Jadi konstitusi ini adalah susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum bahkan sesudah negara itu berdiri. Seperti Indonesia ya. Oke, sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, sudah disusun beberapa dasar-dasar negara yang akan menjadi konstitusinya Indonesia. Dan tanggal 18 disahkanlah dasar-dasar negara kita. Nah, ada dua jenis konstitusi. Yang pertama konstitusi tertulis, yaitu dituangkan dalam dokumen formal seperti peraturan perundang-undangan. Kita bisa melihat ada Undang-Undang Indonesia. Oke, yang kedua konstitusi tidak tertulis, yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Ini tidak dibuat di dalam dokumen formal. Oke, nah berikutnya apa Miss makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama itu adalah maknanya persatuan. Jadi kan pembukaan kita ada 4A alinea. Nah, makna pertamanya pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah persatuan. Ini ya, lihat, saling berpegangan tangan, bersatu, berbeda-beda tetapi satu. Nah, negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencakup segala paham golongan dan paham persorangan. Jadi Indonesia ini bukan karena satu golongan, satu agama, satu suku, satu ras, tapi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. Jadi mari kita tetap menjaga persatuan Indonesia. Tidak boleh saling membeda-bedakan atau pilih-pilih teman. Oke, next. Makna yang kedua adalah keadilan sosial. Perhatikan timbangan ini. Dia sama. Oke, jadi adil. Nah, penjelasannya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan masyarakat. Jadi, tidak boleh karena dia kaya, dia dibebaskan. Karena dia keluarganya berkuasa, dia tidak dijerat hukum padahal dia salah. Nah, itu tidak boleh. Tetap harus seimbang antara hak dan keadilan setiap warga negara Indonesia. Oke? Dari Sabang sampai Merauke. Itulah maksudnya keadilan sosial. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Ini rakyat menyerukan aspirasi, inspirasi, dan keinginan mereka. Nah, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyarakatan perwakilan. Ini juga ada di Pancasila di sila keempat. Nah, next. Yang terakhir adalah makna lini pembukaan itu ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi makanya Indonesia itu di sila pertama itu berbicara ketuhanan Maha Esa dan sila kedua berbicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat bagus alinea pembukaan Undang-Undang Dasar yang sudah diciptakan oleh para pendiri negara kita. Tugas kita adalah menjaga dan melestarikannya. Nah,
makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh itu sendiri. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau batang tubuh tahun 1945 berisi 2 materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Pertama, materi untuk pengaturan pemerintahan negara, yang kedua pengaturan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Itulah makna Undang-Undang Dasar atau makna batang tubuh itu sendiri. Oke, jadi sampai di sini materi kita. Thank you for your attention. See you next lesson dan jangan lupa anak-anak Miss kerjakan tugasnya. Hanya 2 dan kerjakan ini di buku tugas dan kirimkan hasilnya ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, thank you dan God bless you. Bye-bye.